putranya ya untuk pembelajaran jarak jauh mandiri dari rumah. Ini juga mohon tetap bersabar gitu ya. Tetap bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam warga Garut. Sehat selalu. Pada malam ini di program Guar Garut, kami menghadirkan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau basic dari pendidikan, memang pas menjabat di posisinya, tidak lain adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Bapak Totong SPD MSI. Selamat malam Pak Totong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sampurasun. Rampes. Warga Garut, kami sengaja memang mengundang beliau ke sini, tidak lain terkait wabah pandemik yang nyaris hampir 7 bulan melanda dunia, termasuk Indonesia, khususnya Kabupaten Garut, di mana dampak dari wabah pandemi COVID-19 ini diawali di bulan Maret. Berbagai aktivitas perkantoran dan juga aktivitas lain termasuk masjid juga itu ditutup saat itu. Nah, yang paling dampak besar adalah kegiatan belajar mengajar, yakni pendidikan. Hingga saat ini di dunia pendidikan, khususnya sekolah-sekolah, belum juga dibuka. Kalau tidak salah begitu Pak Ya, Kadis. betul. Nah, banyak masyarakat yang rindu akan belajar. Orang tua pun sangat kangen untuk melihat anak-anaknya berpakaian seragam kembali. Untuk itu kita akan bedah sejauh mana sih dampak COVID ini terhadap dunia pendidikan. Mangga Pak Kadis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun Kang Tata, juga rekan-rekan dari Harian Garut ya, termasuk warga Garut. Juga kami berkesempatan, terima kasih sudah diangken di Harian Garut. Bagi kami bahwa media itu adalah mitra ya untuk mengekspos sebagai pembangunan khususnya di bidang pendidikan Kang Tata. Dan tentunya kami pun kepada seluruh masyarakat Garut yang sekarang sedang membimbing para putranya ya untuk pembelajaran jarak jauh mandiri dari rumah, ini juga mohon tetap bersabar gitu ya. Tetap bersabar. Kami yakin Bapak Ibu ya ini sulit untuk sudah jenuh gitu ya, sudah bosan dengan situasi gitu ya. Itulah Bapak Ibu guru-guru kita yang memang sekian lama ditakdirkan untuk menjadi seorang pendidik, seorang pengajar, seorang pemimpin seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik. Ternyata guru itu harus dihargai. Bahwa the real of curriculum itu tidak bisa digantikan guru yang ada di sekolah. Kita saja untuk hanya mengajar saja itu sulit di rumah itu. Kadang-kadang kalau di rumah biasanya anak-anak kita ya agak sulit ya untuk menerima pembelajaran dari orang tua. Tapi kalau oleh guru itu ada ketakutan, sieun lah dalam bahasa Sunda itu. Betul. Nah, jadi kehadiran guru itu segala-galanya bagi kita. Dan ternyata memang guru itu memiliki seni mendidik, seni mengajar, seni memimpin. Karena diajarkan di perguruan tinggi di LPTK bagaimana didaktik, metodik, pedagogik seperti apa, mempelajari psikologi anak, karakter dan sebagainya. Tentunya kami atas nama Pondok Garut, Dinas Pendidikan,
ini mengucapkan terima kasih pada para orang tua yang tentunya apapun kondisinya ini harus dihadapi, karena kita memiliki 600.000 peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Dari total 2.000 lembaga PAUD, kemudian dan TK begitu, termasuk 1.600 SD, 400 siswa, 400 SMP, itu luar biasa, baik negeri maupun swasta. Jadi peserta didik itu ada 600 ribuan. 600.000. Ya, ini kan berpotensi kalau seandainya anak-anak kita tatap muka. Ya. Jadi terbayangkan kalau seandainya, tapi mohon dijauhkan gitu. Kalau seandainya outbreak saja 1% itu bisa 6.000. 6.000 kan. Belum kondisi anak-anak kita dari sisi kekuatan imun. Kemudian juga kalau seandainya masuk sekolah, bagaimana perjalanan dari rumah, kemudian diangkut, jalan kaki, berkerumun di sekolah gitu. Artinya meskipun tidak berkerumun tapi kan tetap saja. Kemudian bagaimana pulangnya. Bisa saja sekolah sterilisasi. Tapi ketika masuk berkumpul dengan sekian waktu yang mungkin akan berlanjut, bisa saja di awal disiplin, Pak. Tapi kedepannya kan, wah ini harus terus dibimbing gitu. Makanya ini adalah sebuah bagi kami berkesimpulan, apalagi disupport oleh Pak Bupati, oleh PGRI, termasuk kami ya, bahwa lebih baik bersabar dulu untuk tatap muka itu. Karena madorotnya lebih banyak dibanding dengan maslahat. Meskipun Pak Menteri kemarin sudah memperbolehkan di semester genap itu di Januari itu 2020 disilakan diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi tidak harus tatap maya saja gitu ya, istilah kami tatap muka, dan kalau istilah juga ada tatap maya, artinya belajar jarak jauh dari rumah gitu. Nah ini yang menjadi pertimbangan kami. Memang dalam SKB 4 Menteri itu Mendikbud, Menkes, Kemenag, termasuk Kemendagri, ditambah kemarin juga ada Menko PMK dan BNPB, bahwa menyimpulkan diperbolehkan atas pertimbangan dari gugus tugas dan itu Pemda, Pak Bupati, kemudian juga kesiapan sekolah. Termasuk dalam itu adalah kesiapan sekolah dari daftar periksanya seperti apa. Misalnya ada SOP protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, termasuk disinfektan dan seterusnya. Itu dari sisi kesiapan sekolah sudah siap. Tapi yang jadi pertanyaan tadi, jadi keselamatan dan kesehatan adalah segala-galanya. Apalagi Garut trennya kan bukan menurun, jadi semakin meninggi ya, sehingga berkesimpulan bahwa hanya dengan imunisasi dan vaksin inilah yang bisa memotivasi, support anak-anak kita untuk hilal sekolah akan dimulai gitu. Jadi termasuk tetap kalau toh harus mulai begitu, tetap menjaga disiplin SOP prokes itu, protokol kesehatan. Jangan sampai terjadi di negara-negara yang dari sisi kesiapan sarana prasaranya kan luar biasa, tapi kena 4 hari sekolah tutup lagi. Apalagi di itu kan harus lebih detail, lebih mempertimbangkan dari sisi kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Ini yang di Garut, dan memang biasanya kalau Garut tuh mendapat respon luar biasa dari media begitu, dan memang alhamdulillah begitu ya, diharapkan tidak menjadi klaster baru di satuan pendidikan. Jadi meskipun ada bahasa bahwa kenapa mall buka gitu ya, pasar buka atau yang lainnya buka, ini kan anak-anak kita. Anak-anak kita yang dari sisi perilaku kesehatan kan kadang-kadang SD, SMP, terutama SD kan datang ke sekolah, lari ke sana kemari, main ke sana kemari, pegang sana kan, itu juga kita bandingkan saja
apa dengan perguruan tinggi juga belum masuk. Iya. SMA SMK juga belum, ya. Daerah lain belum juga Pak, ya? Kabupaten lain. Kita baru 23% secara nasional itu pun kebanyakan di apa ya, di luar Jawa. Oke. Kemarin di beberapa daerah masuk juga langsung ada yang terpapar gitu ya. Iya, iya, iya. Nah ini kan bukan uji coba gitu kan, Oke. bukan uji coba mempertimbangkan. Terbayang kalau seandainya background orang tuanya kerja di zona merah, Betul. kan kita bergabung di sekolah, terbayang gurunya misalnya, gurunya di zona hijau, lokasinya di zona merah, wah seperti apalah. Ya makanya terima kasih juga ke Pak Bupati, ke Pak Wakil yang memberikan evaluasi gugus tugas. Oke. Jadi dihadapkan dengan masyarakat, dengan kondisi terus laju pertumbuhannya, laju penyebaran semakin masif. Betul. Di sisi lain jadi dibebani lagi kok oleh para siswa hanya dengan ingin belajar di sekolah, Ya, dengan tidak mengurangi bahwa BDR pun berjalan. Nanti kami dalam sesi berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pembelajaran di era pandemi. Hanya ini gambaran awal sekarang seperti itu Pak. Oke. Ya. Dan dalam waktu pemakaian yang cukup lama kan bisa merusak organ otak anak-anak kita. Betul. Nah sehingga itu pun kami tidak terlalu fokus.